Nah, inilah bentuk dari surat tanah nenek tadi. Oke. Dilalahnya tahun 81, nenek datang ke Jambi. Ngasih tahulah bahwa tanahmu ini sudah diambil orang. Tapi dia mempersilahkan gugat Silakan pengadilan. lapor, gugat ke pengadilan, palingan kita sidang. Hanya ini kan lembaga pemerintah nih, BPN. Betul. Mereka yang menerbitkan, mengeluarkan. Jadi saya secara kedua tanggung jawab lo dong. Nah, lo yang ngeluarin. Kenapa lo nggak tanggung jawab? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sobat para tokoh, podcast teman duduk kali ini menghadirkan tamu yang orang biasa-biasa saja. Iya, Ya, Bang, betul, ya? biasa saja. Tapi perjuangannya luar biasa. Insya Allah. Nah, bersama saya sudah ada Pak Ar-Azmi. Ya, terima kasih Pak Deddy. Saya Bang ya. Alhamdulillah. Nah, siapa ini nanti kita akan bahas. Backgroundnya adalah begini, bahwa Provinsi Jambi itu syarat dengan konflik agraria, baik antara korporat dengan masyarakat, masyarakat adat dengan korporat, bahkan sesama masyarakat. Nah, dalam konteks itulah Bang Ar-Azmi hadir di sini karena beliau ini tengah memperjuangkan hak tanah yang ia yakini adalah itu hak dia, berasal dari kakeknya, namun oleh suatu keadaan tanah itu tiba-tiba beralih kepemilikan dan ia berjuang sendirian bagaimana supaya tanah itu menjadi miliknya kembali. Kurang lebih seperti itu. Nah, begitu Bang ya? Ya, siap. Nah, ini tanah itu di mana sekarang? Posisi tanahnya mana? Kalau tanah itu posisinya, kalau untuk sekarang Kota Jambi itu di Jalan Abdul Rahman Saleh. Jadi di Simpang Kenali. Jadi tepatnya di Simpang Liverpool. Ke Simpang 3 itu? Ya, pas Simpang 3 Bucu. Berarti kalau yang tahu-tahu warga Jambi, kalau tahu Bengkelas itu berarti yang belakang itu posisinya. Nah, itu tanah seluas berapa hektar Bang? Sekitar 2,7 hektar. 2,7 hektar. Berapa tumbuh tuh Bang? Kalau Jambi kan orang Jambi itu satu tumbuh itu berarti kan 10 kali 10. Berarti 100. Berarti kalau 27.000 berarti sekitar 270 tumbuh. Nah, berapa duit? Daerah situ ya. Berapa duit itu? Insya Allah. Daerah situ lagi kan. Nah, Bang, sebenarnya tanah ini kan itu punya kakek Abang ya? Iya, betul. Kalau menurut Abang, yang menjadi dasar Abang meyakini itu tanah milik keluarga Abang itu seperti apa? Oke. Jadi cerita sedikit. Jadi kakek itu nenek, jadi dari nenek dari bapak ya. Nenek itu maksudnya kakek ya? Iya, kakek. Kita kan orang tungkal ya, jadi nenek itu kakek. Itu beli tanah di daerah Palmerah. Kalau dulu tuh namanya Jambi Luar Kota. Ya, masuk. Jambi Luar Kota ya, masukan. Jadi beli itu tahun 51. Masuk juga surat enggak? Iya, ya. Jadi dari, inilah bentuk dari surat tanah nenek tadi. Masih bentuknya pohon kelapa. Ya. Dan masih stempelnya pun stempel basah. Nah, inilah yang menjadi dasar saya. Selain dari surat jual beli, nenek pun juga istilahnya juga udah mengurus suratnya. Nah, jadi ini ya namanya SKHT. Jadi SKHT itu seperti inilah ya. Iya, sertifikat tanah ya. Iya, betul. Kalau zamannya dulu, ini stempelnya stempel basah, tahunnya tahun 62. 62. Iya. Jadi yang tanda tangan ini kan ini pejabatnya tanah nih, bukan yang zaman-zaman. Jadi yang tanda tangan ini Kepala Agraria Daerah Batanghari dan Kota Praja Jambi. Jadi waktu itu nama instansinya kantor Kepala Agraria ya, Daerah Batanghari sama Kota Praja Jambi. Ini tahun 62. Ya. Ini SKT Bang ya? Iya, SKT. Surat kepemilikan hak tanah ya? Hak tanah. Oke. Bentar Bang. Ini menyebutkan namanya adalah Sulaiman bin Haji Mansur. Ini kakek Bang ya? Iya, kakek. Nah, oke. Dan di sini disebutkan bahwa ini tanah beliau berdasarkan ini ya surat jual beli surat jual belinya tahun 51. Tahun 51, ini 62. Nah, ini apa lagi nih? Nah, ini peta tanahnya. Nah, ini peta tanahnya nih. Iya. Semuanya stempel basah semua. Iya, stempel basah. Lihat ini udah kertasnya seperti ini ya. Iya, makanya dilaminating ini. Jadi agak sedikit bolak-baliknya. Oke. Itu stempel basah. Nah, jadi atas dasar inilah Bang. Atas dasar inilah, jadi secara bukti otentik nenek ya istilahnya waktu beli sudah itu disuratin
tahun 51, terus tahun 62 sudah disuratin, udah ditandatangani oleh Jawatan Agraria. Jadi Jawatan Agraria ini sekarang kan BPN. Jadi Jawatan Agraria itu dulu di bawahnya Departemen Dalam Negeri. Baru beralih ke BPN. Nah, selain itu juga kita pun juga ada saksi hidup. Jadi bukan hanya serta-merta ada surat tapi nggak punya saksi. Nah, jadi saksi hidup pun yang istilah ngurus sebelah tanah itu pun ada. Oh, ada ya? Ada, saya bersaksi mereka bahwa itu benar tanah nenekmu. Jadi kebetulan yang sebelah ngurus tanah tadi itu, nenek berwasiat, nenek kan tinggalnya ke Tungkal nih, tolong titip tanah, tolong urus. Nah, berarti itu tahun-tahun 50-an tadi itu ya? Iya, tahun 50-an. Oke, jadi si nenek atau kakek tadi sudah menyerahkan amanah kepada orang untuk menjaga itu. Iya, betul. Nah, tiba-tiba kok sampai ada akhirnya beralih. Nah, kita sebut orang seperti dulu. Nah, itu kayak mana tuh? Jadi, nenek tadi kan udah berwasiat ke sebelah tetangga sebelah, tolong jaga tanah. Cuman nenek tidak ngasih bukti secara tertulis. Cuman hanya omongan zaman dulu kan. Iya, lisan lah ya. Iya, dilalanya tahun 74 terjadi kisruh sedikit. Ada konflik. Jadi, ada oknum yang tau-taunya beli. Infonya sih aparat pensiunan beli dengan kades tempat waktu telurah gitu kan. Nah, jadi akibat si tetangga sebelah tadi nenek itu cuma hanya hanya omongan lisan, nggak ada bukti. Jadi si ini datang, ini tanah siapa? Tanah orang Tungkal katanya kan. Apa buktinya? Nggak ada. Ini buktiku. Nah, itu surat investigasinya itu pun ada juga. Jadi bukti tertulis. Nggak, sebentar, berarti sekitar tahun berapa tadi? Tahun 74. Tahun 74 itu ada katakanlah konflik ada katakanlah Mr. A tadi ya. Iya, Mr. A membeli tanah itu. Iya, betul. Berarti dari nggak tahu aku dari siapa. Oke, berarti kan ada yang menjual, ada yang membeli nih ya. Tapi sementara kakek abang yang memiliki surat ini, bukti ini tidak terlibat gitu ya. Iya, betul. Ya kan ada pengambil alihan berarti. Betul. Oke. Lalu jadi sudah tahun 24, jadi dikuasain lah fisik tadi dengan si Mr. A tadi. Nah, jadi yang jaga tadi akhirnya bergeser lah ke samping. Memang sebelahan. Bolak-balik lah si yang tadi yang di titik tadi jaga surat ke Tungkal. Ngirim surat ya. Iya, tetap pengetahuan bahwa Sulaiman ini ya komunikasi susah di Tungkal kan. Jadi dilalahnya tahun 81, nenek datang ke Jambi. Ngasih tahulah bahwa tanahmu ini sudah diambil orang. Nah, dari itulah. Tapi nenek nggak tinggal diam. Sampailah nenek akhirnya meninggal di Jambi tahun 93. Bolak-balik ngurus ke Jambi. Bolak-balik. Minta tolong sama orang. Minta tolong ya. Sampai akhirnya nenek tinggal di Jambi. Akhirnya setelah dari Mr. A, tahun-tahun 97 rupanya tanah ini kayaknya beralih lagi tanah. Iya. Info dari direbut tahun 74 sekitar tahun 78 kalau nggak salah disuratin SHM. Terus tahun 97 dijual lagi ke orang lain. Nah, jadi perjalanan tadi tuh saya udah mulai dari susur tadi saya sudah nyusurin dari yang jaga tanah. Terus tanah ini siapa yang merebut kemarin Mr. A tadi itu saya udah selusurin. Ternyata dilalahnya berhasil. Ketemu semuanya. Ketemu dilalahnya yang udah ngerebut tadi tanah tadi Mr. A tadi itu udah meninggal juga semuanya. Berarti abang sudah ketemu rumah? Sudah ketemu. Dan anaknya pun ngakuin bahwa itu tanah bapak beli dan sudah jual ke orang lain lagi. Jadi panjang ceritanya. Ke Mr. X ya? Iya, ke Mr. X tadi. Oke, gitu. Nah, abang ketika itu akhirnya tahu bahwa tanah ini bermasalah kapan? Artinya sudah tahu masalah. Jadi direbut tahun 93 nenek meninggal. Jadi itu usiaku waktu itu masih kelas 6 SD lah. Jadi paham lah nenek ini bolak-balik ke Tungkal Jambi kenapa gitu kan. Jambi. Jadi kata mama, nenek tuh lagi ngurus tanah yang di Palmerah yang bermasalah. Gitu kan. Tanah itu katanya sudah dijual sama Cino. Nah, gimana itu karena susah gitulah. Ya udah akhirnya dari situ beriringnya waktu makin dewasa makin besar. Ya istilahnya mungkin ada teman juga kenal-kenalan, cobalah ngurus tadi lagi. Ya pokoknya perjuangannya tuh panjang lah. Pokoknya tetap semangat, gimana namanya harta keluarga besar kan gitu. Nah, akhirnya abang sudah tahu tuh bahwa tanah itu akhirnya beralih ke pemilikan. Abang mulai memperjuangkan itu seperti apa? Kapan itu? Nah, jadi 2012 itu nggak salah saya udah selusurin mulai dari RT tadi kan. Saya coba-cobalah mau ngurus sertifikat. 2012 berarti sudah 12 tahun lah ya? Iya, betul. Dari 2012 saya udah mulai nih ke RT setempat. Nggak tahu Pak, coba tanya ke kelurahan.
Saya coba ke kelurahan. Akhirnya saya coba urus sertifikat, mintalah form pengajuan buat SHM. Saya coba urus ke BPN ya? Ya enggak, saya ke kantor lurah. Oh, kantor lurah. Ya, terus pergilah arahkan ke kantor pajak. Kantor pajak, akhirnya dicek sama mereka bahwa tanah tersebut sudah ada yang bayarin pajak. Nggak bisa lagi, Pak. Nah, dari situ saya dapatlah peta tanah tadi. Dari si kantor pajak. Dari situ akhirnya kayaknya mentok nih, nggak bisa. Cobalah saya kira-kira, ini kan tadi udah ketahuan nih siapa yang beli kan, dari si Mr. A jual lagi ke Mr. X gitu ya. Cobalah saya ke sana, berharap saya bawa ini yang asli, mereka mau lihat. Ternyata enggak. Oh, berarti ke Mr. X ketemu? Sudah ketemu. Waktu itu Mr. X masih sehat. Oh, Mr. X. Tahun 2012. Jadi apa kata Mr. X? Mungkin karena saya ini mungkin orang yang kesekian, jadi dia beranggap mungkin tanah itu kan aku kan sudah punya SHM. Jadi apa kata dia? Kalau kamu merasa dirugikan, kamu lapor aja, Pak, kan kita sidang. Hanya itulah kalimat yang terngiang-ngiang sampai sampai hari ini. Iya. Oke, dan itu mungkin keluar seperti pernah bilang ya, Pak. Mungkin untuk abang orang kesekian yang sudah datang gitu. Betul. Jadi istilahnya dia menganggap ini kayaknya nggak diperduli lah seperti gitu. Tapi dia mempersilahkan silakan lapor, gugat ke pengadilan, palingan kita sidang. Hanya itu sih jawabannya. Nah, setelah itu kan masih mentok tuh. Langkah selanjutnya apa, Bang? Jadi berpikirlah dari 2012 mentok, enggak juga ada solusi. Beriring waktu masih tetap semangat. Jadi Bapak waktu itu masih hidup. Akhirnya Bapak meninggal 2015. Ya, akhirnya beriringnya waktu mungkin karena program ilahi ya kalinya, ketemu teman, ketemu apa banyak. Akhirnya 2018 semangat lagi. 2018 semangat lagi, perbaikan lah sepertinya gitu ya. Jadi ada jalur, cobalah bikin dulu dasar dulu saya buat PAW. PAW itu penetapan ahli waris. Jadi yang menyatakan bahwa kita itu benar-benar ahli warisnya dari si Bapak Sulaiman tadi. Nah, ini jadi memang supaya diurus bahwa memang. Iya, jadi kita dasarnya kita pergi dulu ke Departemen Agama. Dibuatlah penetapan ahli waris. Ya, Al-Azmi bin Ahmad Muzli ya. Iya, benar. Abang berarti mewakili saudara-saudara. Iya. Kebetulan saudara-saudara tuh ahli waris kan mungkin agak sedikit sibuk, jadi semuanya mengkuasakan ke saya semuanya untuk urusan ini semuanya. Nah, PAW ini digunakan untuk apa nanti? Jadi PAW ini istilahnya tuh untuk backup kita, karena kalau sudah ditetapkan oleh Departemen Agama kan nggak bisa goyang lagi. Jadi walaupun nanti dibawa ke pengadilan atau kemana, tetap inilah yang menunjukkan. Ya, Bang, memang niat dan serius lah ya. Iya, benar. Karena modal keyakinan tadi ini. Betul. Oke. Nah, setelah ada PAW, lalu baru BPN atau gimana? Panjang lagi ceritanya jadi kan. Setelah itu kan karena kan kita nih di lapangan ya. Jadi di lapangan itu selain hanya secara surat, kita juga penguasaan fisik lah ke lapangan. Jadi coba-coba kan kita pasang papan pelang. Oh, iya saya lihat tuh. Sudah papan pelang. Ada papan pelang ya. Ada fotonya. Ada fotonya. Ya, saya lewat beberapa kali lewat situ ya. Bener. Ya, sedikit foto-foto papan pelangnya ya. Yang jadi foto papan pelang ini agak sedikit cerita lucu lah. Nah, ini dia. Nih. Ini papan pelang, ini kita pasang. Ini akhirnya pun udah diculik ini nih. Dicopot lah ya. Iya, dicopot. Jadi kita nggak tahu nih si Mr. A tadi itu apakah ada oknum atau gimana, nggak tahu. Ini udah buat yang secara bersih permanen. Terus kita buat lagi yang agak-agak seperti biasa. Ini pun akhirnya dicopot lagi. Tujuan abang membuat itu apa? Masang pelang itu. Jadi di dalam itu, jadi itu ada juga papan pelang. Nah, inilah papan pelang. Jadi agak sedikit kabur-kabur lah ya. Ini sudah dulu pertama ini. Iya, ini yang di sebelah dalam, bukan sebelah jalan. Jadi ini adalah SHM nomor sekian-sekian. Nah, jadi dari aplikasi Sentuh Tanahku, cobalah kita selusurin siapa sih yang punya. Aplikasi apa namanya? Sentuh Tanahku. Oke, itu punya BPN ya? Iya, itu punya BPN. Jadi abang ngecek SHM dengan nomor itu tadi? Iya. Yang keluar apa? Ya, itulah namanya si Mr. A tadi kan? Mr. X. Iya, Mr. X tadi. Oke. Nah, jadi dari situ sudah saya pasang papan pelang. Jadi akhirnya keluarlah. Tadi siapa yang malah memiliki itu? Yang merasa memiliki. Iya. Oke. Jadi si Mr. A tadi yang datang bukan dia langsung, tapi kayaknya pengacaranya lah atau yang pengacaranya lah ya. Jadi saya sempat juga mau buat pondok sekolah musik. Tapi waktu itu berarti satu hari sebelum Lebaran. Berarti kalau punya pengacara berarti orang kuat ini, bukan orang rakyat biasa berarti. Sepertinya seperti itu lah. Ya. Minimal punya duit lah kan. Iya, betul. Nah, iya kan kalau kayak misalkan kayak Bang tadi kan nggak pakai pengacara nih. Betul. Kan? Nah, ini ada pengacara ya. Oke lah. Bertemu dengan pengacara itu.
Apa kata dia? Jadi pengacara buat diri sendiri. Jadi apa kata dia? Pak, kalau seandainya nanti Bapak buat pondok di tanah tadi, takutnya nanti malah munculnya pidana, Pak. Jadi mending gini aja, Pak. Bapak gugat aja. Jadi biar jelas nih, Pak, siapa kepemilikan tanah. Jadi percuma apa kata dia? Kalau punya kendaraan, punya fisik, tapi BPKB-nya ini bodoh, nggak jelas, kan bingung juga, Pak, bos saya kan. Oke, jadi coba gugat aja, Pak. Oke. Setelah itu saya artinya dia open lah ya, masih open di lapangan, saya sudah ketemu. Terus cobalah saya suratin ke BPN. Surat. Saya buat surat BPN sekitar 2023 kalau nggak salah. 2023? Iya. Surat apa tuh? Jadi saya itu ada yang namanya informasi keterbukaan publik. Rupanya. Nah, ini sedikit masyarakat kayaknya harus lebih paham ya apa itu informasi keterbukaan publik. Jadi info yang dibutuhkan masyarakat yang kita sebetulnya saya pingin lihat yang nomor sekian tadi. Jadi saya berulang kali buat surat ke BPN, mereka tetap jawab bahwa itu informasi yang dikecualikan. Tidak bisa kami kasih lihat, Pak. Tidak bisa dilihatkan ke publik. Berarti mentok tuh. Mentok. Tahun 2023. Jadi berulang kali terus saya buat surat, dilalanya dapat lagi info bahwa informasi keterbukaan publik tadi kan saya mentok nih sama BPN tetap ngeblunder jawabannya itu sudah beberapa kali. Akhirnya saya cobalah ke Komisi Informasi. KI yang baru disidangkan. Jadi informasi publik tadi itu. Nah, sambil beriringi informasi publik, saya pun juga daftarkan gugatan ke pengadilan berarti? Ke pengadilan. Bulan 6 kalau nggak salah. Bulan Juni 2024 ini. 24 baru. Ya, sekitar sudah berapa hari ini kan. Sudah berjalan, sudah mulai yang saya gugat bukan langsung si pemilik. Karena bisa jadi jadi saya berpendapat bahwa nggak tahu ya, karena saya ini kan orang sedikit awam, cuman secara akal bodoh saya, ini kan lembaga pemerintah nih, BPN. Betul. Mereka yang mengeluarkan. Jadi saya secara akal bodoh, tanggung jawab lo dong. Lo yang ngeluarin. Kenapa lo nggak tanggung jawab? Jadi mereka tetap berkukuh. Pak, kenapa Bapak gugat saya, Pak? Seharusnya Bapak gugat pemilik SHM, kami ini turut tergugat. Gitu. Nah, jadi tapi saya tetap berjalan, masuk sidang pertama, periksa legal standing semuanya. Saya mewakilin dari ahli waris pakai kuasa insidentil, kuasa insidentil. Kalau dipengaruhi kuasa insidentil, biasanya tuh mediasi pertama. Mediasi tetap si BPN berkukuh, ini informasi dikecualikan. Itu sidang tadi yang sidang mediasi pertama tadi itu kapan tuh? Biasanya sidang pertama itu cuma hanya kita hadir, menetapkan ini penggugat, ini tergugat. Terus mana surat kuasanya bla bla. Sidang kedua langsung diarahkan ke mediasi waktu 1 bulan. Sidang pertama saya waktu itu ambil mediasi hakimnya dari pengadilan gratis. Tetap ngumpul nggak dapat juga solusi. Mereka tetap berkukuh BPN bahwa itu info yang dikecualikan, kami tidak bisa kasih, Pak. Jadi apa keputusannya? Tetap lanjut sidang. Itu ke pengadilan ya? Ya, lanjut sidang. Terus mulailah sidangnya via ekot. Jawab ada replik, ada duplik. Jawabnya pihak penggugat. Jawaban. Terus pemohon atau pemohon lah ya? Betul, pemohon. Ya. Sampailah akhirnya putusan selah. Dilalahnya putusan selah, rupanya sidang saya tetap dilanjutkan. Sampailah besok ini sidang selanjutnya itu ada intervensi. Iya, intervensi. Jadi gini. Ada yang mau masuk berarti? Iya, ada yang mau masuk. Nah, jadi saya kan hanya gugat BPN nih. Yang si Mr. A tadi nih. Yang pemilik tanah tadi yang mau masuk ke dalam sidang. Mau masuk ke sidang. Iya. Kok dia tahu berarti? Nah, makanya berarti dari pihak BPN yang selama ini mungkin sering menjalin komunikasi, ya mungkin dia info lah ya kali ke si Mr. A bahwa tanah ini gini gitu kan. Nah, lah, jadi ada intervensi. Nah, jadi sidang sekarang ini si pihak intervensi lah yang ingin masuk. Dan itu secara hukum boleh itu? Boleh. Nah, jadi yang sidang KI tadi sambil berjalan juga. Jadi di KI tadi ini tadi hari ini sudah putus ya. Hari Kamis ya? Iya, tanggal 21. Nah, itu sidangnya ternyata informasi itu tidak bisa ditolak. Jadi tidak bisa. Abang mengajukan gugatan ke KI ya. KI ini kan Komisi Informasi. Jadi untuk menguji apakah suatu informasi atau data itu bisa dibuka ke publik atau betul. Cuman ternyata
Itu yang dikecualikan. Nah, saya bingung dengan undang-undang informasi dikecualikan ini. Jadi, memang sih benar itu haknya punya orang. Tapi kan kita punya dasar juga. Ya, betul. Betul. Nah, jadi, bingung sedikit ini. Informasi dikecualikan. Jadi, saya berpikir, emang saya pernah baca juga nih undang-undang yang dikecualikan. Yang dikecualikan itu yang seperti apa? Nah, gitu kan. Undang-undang harusnya yang dikecualikan apa? Kan banyak itu kan ada poin-poin ini kan yang bisa membahayakan negara. Kayaknya Kan kayaknya enggak juga kan? Dengan membuka itu apakah kita disebut pengkhianat gonjeng-ganjing atau kan negara mangkir? Kan enggak seperti kan. Nah, jadi mau cari keadilan ini kemana jadi ya? Ke Komisi Informasi mentok. Tapi ini tadi infonya ke KI, jika Anda tidak setuju dengan putusan bisa naik banding ke petun. Bisa dipetunkan. Bisa dipetunkan juga. Bisa diterima. Artinya misalkan kita petun memutus, ini bisa dibuka publik, Abang bisa melihat data di BPN itu ya. Jadi tujuan saya itu sebenarnya untuk melihat tadi si nomor sekian-sekian tadi. Jadi kan biar bisa menentukan langkah hukumnya kemana nih. Saya mau pelajari dasarnya mereka apa. Nah, sekarang akhirnya saya balik. KI saya pengen nomor sekian, saya nggak bisa lihat karena itu mungkin punya orang. Sekarang saya balik. Saya punya SKHT. Saya pengen lihat ini dasar punya nenek saya ini ada nggak kalian punya? Nah, betul juga. Betul. Jadi saya tuh berpikir negara kita ini kan namanya perbaikan ya sistem arsip ya. Jadi ya ini mungkin peralihan, saya nggak mau tahu. Ini kan peralihan dari Departemen Dalam Negeri ke BPN. Mereka punya arsip apa enggak? Saya udah masukin surat tadi habis sidang, saya langsung masukin surat. Nggak tahu nih apa jawaban mereka. Betul juga ya, karena Abang punya pegangan ini. Betul. Jadi saya istilahnya saya punya surat, nggak mungkin dong kalau seandainya ini bukan sembarangan. Ini ada nomor suratnya, ada nomor registrasinya. Iya, berarti tercatat dong di mereka kan. Betul. Ada nomornya. Nih, saya bacakan lah nomornya. Nggak apa-apa dibacakan. Nomor 63 Romawi AGR /KDL/1962 ditandatangani oleh Kepala Gereja Pak Bahar SB. Nah, ini tahun 62. Betul. Oke, jadi Abang selaku pemilik ini sekarang ingin menguji, saya mau melihat. Betul. Jadi sekarang saya balik. Kalau saya nggak bisa lihat punya orang, sekarang pingin saya lihat punya saya sendiri. Biasanya itu kalau kita minta ke BPN biasa 14 hari. Biasa 7 hari dijawab sama mereka. 14 hari. Iya. Ini sudah Abang masukkan? Sudah saya masukkan. Berarti 14 hari setelah pilkada lah nih. Iya. Jadi cerita sedikit yang soal KI kemarin kan jadi perjalanan kan cerita sidang KI ya. Pertama pertemuan antara saya BPN, sudah itu mereka sidang setempat. Jadi pihak majelis komisi itu datang ke BPN. Nah, di BPN karena ini yang dikecualikan, jadi saya nggak bisa lihat. Yang hanya bisa lihat majelis KI ya. Majelis KI lihat. Nah, dilalahnya tadi infonya bahwa nama kakek saya ini tidak tercantum di dalam surat tadi itu. Ya pasti nggak tercantum dong. Karena kan kita nenek nggak merasa jual sama si Mr. X. Tapi kan sebenarnya bisa dirunut kan, misalkan Mr. X beli dari siapa, dari Mr. A tadi kan, Mr. A kan ketika itu disertifikatkan kan harus ada proses. Betul. Ya kan? Nah, itulah kemarin itu waktu di sidang KI itu dikecualikan. Jadi mereka agak sedikit takut nyebut namanya, nyebut tahunnya. Memang tersebut sama mereka bahwa sertifikat itu tahun 78. Kejadian sudah saya urut ya. Jadi kalau dibandingkan dengan mungkin suratnya ya jual beli saya 51, mereka 78. Jadi istilahnya mereka beli ya tanah yang sudah ada suratnya lah gitu. Saya nggak tahu apakah ada mafianya ya, zaman sekarang disebut mafia tanah, saya nggak tahu juga lah. Gitu. Iya. Oke, ya memang kalau konflik agraria ya memang di Jambi memang inilah ya. Sebenarnya bukan hanya kasus saya ya, kayak di daerah Palmerah itu tumpang tindih itu paling banyak lah. Gitu ya. Jadi berharap sih sebenarnya di menteri yang baru ini 100 hari Pak Nurson Wahid ya, kalau bisa tuh cobalah gaung gebuk mafia tanah dari zaman Pak AHY kemarin ya. AHY kan kemarin kan lagi gembor-gembornya. Cuman kasus yang gede ya lumayan sih napak gaungnya. Cuman yang kecil-kecil ini tolong diperhatikan lah Pak. Gimana istilahnya nasibnya. Jadi kayak kami nih rakyat-rakyat yang biasa ini Pak. Kemana lagi kami mengadu Pak? Yang kemarin waktu zaman Pak AHY menjanjikan akan memberikan satu hakim yang paham soal pertanahan. Nah itu kayaknya belum tahu itu gaungnya ke Jambi atau sampai apa enggak. Jadi itulah kemana lagi cari keadilan. Apakah misal waktu zaman AHY atau sebelumnya mungkin sudah ada melapor misalkan kan sekarang berbasis online gitu. Cerita ya. Jadi pas waktu zaman Pak AHY dulu saya sempat lapor ke
mafia tanah, Satgas Mafia Tanah. Alhamdulillah sama mereka direspon. Berarti via aplikasi online ya? Iya, online. Jadi saya upload WW lapor tuh, lapor. Biar mungkin iya, buat rakyat rakyat yang masyarakat yang lain masuklah ke lapor. Nah, jadi di lapor itu kita istilah identitas kita. Lapor.com atau apa maksudnya? Biar tahu website-nya. Iya, ada website-nya. Apa lapor.id gitu. Nah, ini dia. Ini ya print ya. Iya, ini sedikit-sedikit screenshotannya. Nah, inilah lapor ini. Nah, ini dia. Ini lapor. Jadi untuk BPN nanti jadi buat teman-teman lain yang bermasalah, cobalah lapor ke Mafia Tanah. Lapor.go.id. Ini untuk pelaporan terkait dengan Mafia Tanah. Mafia Tanah. Ya, ini dikelola oleh Sekretariat Negara kalau salah. Jadi Abang apa yang melakukan dengan lapor? Nah, jadi di lapor ini kita menceritakan lah. Cuman kita harus juga upload dokumen-dokumen kita. Jadi profil kita seperti alamat, KTP, semua itu kita lengkapin semuanya. Itu kita menceritakan sedikit kronologis, terus masukkan lagi surat kuasa atau kalau kita pribadi. Itu ada semuanya. Jadi kita upload. Nah, nanti sekitar seminggu kalau nggak salah. Dan itu direspon? Direspon. Responnya kita apa? bisa lihat itu semuanya nanti dari kementerian, itu mereka larikan ke mana nih? Misalnya, larinya ke BPN, gitu kan, kementerian dulu. Dari kementerian nanti turun lagi ke Kanwil Jambi. Dari Kanwil Jambi nanti getok lagi ke bawah nih, ke BPN. Nah, jadi segala cara lah ya, saya selain ketemu juga dari pihak BPN, waktu itu berkirim surat yang sudah hampir setahun nggak ketemu-ketemu, surat-surat pingin ketemu, terus suruh ngulang dari bawah, suruh melewat pokoknya segala cara, akhirnya dilalanya ketemulah di bagian sengketa sama orang BPN. Sudah ditunjukkan nih suratnya. Orang pun itu mereka jawab juga, udahlah Pak, coba gugat aja lah Pak, katanya. Itu gimana? Tadi sudah lapor di lapor.go.id disuruh BPN setempat untuk merespon ini ya. Iya. Tapi hasilnya ya kan suruh BPN merespon ya. Iya, akhirnya direspon. Banyak lah, akhirnya sudah dari sini saya juga lapor ke call center-nya. Call center ATR ada juga. Direspon juga sama mereka nih, ATR BPN. Nih sedikit screenshotan saya chatan sama dengan ATR. Jadi dari pihak ATR ini memang sih agak sedikit lama lah mereka balas karena kan ini call center ya. Nah, jadi sekitar 2 hari lah. Jadi kan rupanya kan saya ini kan udah ke BPN nih. Terus juga di ATR nih mereka rupanya susut juga ke bawah. Ini ada pengaduan nih. Bilangnya mereka udah tahu juga bahwa nomor sekian, bahwa laporan Bapak ini sudah di pengadilan nomor sekian. Ditanggapin kok semuanya. Perjuangan panjang sepertinya. Lelah Bang? Enggak lah, tetap harus semangat. Kalau saya minta doanya yang penting semangat itu aja, sehat selalu lah dimanapun berada. Iya, program ilahi lah yang penting kan. Nggak tahu lah jalan kemana, tinggal waktu lah. Gitu. Atau dibuat lelah? Enggak lah, tetaplah semangat seperti itu. Nggak ada tangan-tangan tak tampak mungkin yang membuat lelah. Ya, biar panjang kadang gitu kan, bisa ini nanti paling dingin sendiri gitu kan. Enggak lah. Ya? Enggak, tetap semangat pokoknya. Di pengadilan juga. Jadi sekarang langkah Abang apa tadi kan sudah KI sudah memutuskan bahwa ini ditolak. Abang akan mempertimbangkan ke PT UN? Sepertinya ya mungkin. PT UN. Terus lalu yang tadi mau masukkan gugatan ini ya, mau melihat. Ya, saya masukin surat lagi permohonan. Saya ingin lihat ya, bukan gugatan, uangkah nenek saya. Saya balik. Saya nggak lihat lagi punya orang tadi karena dikecualikan. Saya balik sekarang. Saya ingin lihat. Dan itu 14 hari ya? Iya, 14 hari. Biasa seminggu nanti kita ngobrol lagi. Boleh, nanti perkembangannya tetap kita update lah. Karena ini pun di pengadilan nanti tanggal 28 itu sidangnya kan tadi ada yang intervensi mau masuk. Jadi sidang kemarin itu kebetulan dilanya hakimnya lagi ada acara diklat, jadi ditunda. Gitu. Abang sebenarnya hari-hari apa? Hari-hari karyawan swasta lah. Bukan mengukur jalan. Abang ini bukan intelijen? Bukan. Kok berani gitu? Maksudnya kayaknya ini kan ya tadi ya, maksudnya ada yang Abang tadi kan sudah ada pakai pengacara gitu kan. Artinya ya bukan orang biasa lah gitu. Tidak ada mungkin apa ancaman apa, nggak ada ya? Kalau intimidasi dari yang lain gitu? Insya Allah kayaknya enggak lah. Alhamdulillah tidak ada. Iya benar. Tapi kok berani gitu dan punya energinya tuh nggak habis-habis, itu gimana itu? Ya namanya hak tadi ya nilalanya tadi kan, untungnya tadi kan tanahnya kan masih tanah kosong juga. Jadi istilahnya kalau seandainya pun juga nanti menjadi hak milik, kan nggak ada yang harus kita ratakan di atas tanah tadi kan gitu. Mungkin
langkah-langkah di luar langkah jalur-jalur yang normal, Bang. Jalur normal itu kan ya lewat jalur hukum itu tadi kan. Biasa kalau sekarang itu kan no viral, no justice kan. Kita lihat lah banyak contoh yang harus mau viral dulu. No viral justice. Ya, harus mau bendung sampai ke pusat dulu. Ya betul. Kan? Baru nanti diperhatikan Nanti diperhatikan. Iya, betul. Mungkin ada terpikir untuk seperti itu. Sebenarnya sudah sering dilakukan. Saya kebetulan kan main Facebook juga, main FB Pro. Kayak seperti tagarnya gebuk-gebuk mafia tanah waktu zamannya si AHY itu saya udah sering-sering komen. Saya sering upload, sudah itu di Twitter pun juga sering saya komen-komen juga, di ATR itu saya sudah sering ngikutin juga lah, sering komen-komen. Cuman itulah sedikit kemarin sempat viral ya katanya tagarnya partainya Gerindra ya. Oh iya. Saya sempat juga chat ke situ, tapi kayaknya nggak ada balasan lah itu. Perlu chat lagi lah apa? Yang centang biru tuh nggak tahu, iya, nggak ada tanggapan. Jadi mohonlah nih tanggapan dari para penguasa pejabat negara, tolong sampaikanlah ke Jambi ya, kota Jambi lah butuh perhatian. Mafia tanahnya ya tolong dilihatlah nih gimana, karena benar pesannya dari Pak Nusron Wahid bahwa mafia itu sebenarnya dari dalam sendiri lah. Oh ada Pak Menteri ngomong gitu? Ada statementnya itu. Oke, itu Pak Menteri yang ngomong. Iya, memang ada statementnya bahwa mafia itu memang dari dalam lah sebenarnya. Sobat para tokoh, jadi memang itulah pesan dari dialog kali ini memang adalah bagaimana kita lihat perjuangan Bang Azmi ini memperjuangkan hak-haknya karena dia sudah punya dasar dan yakin itu memang benar, dia terus berjuang dan ternyata masyarakat memang banyak belum tahu ya. Iya, betul. Dengan hal-hal seperti ini kan, betul, ketika ada sengketa seperti apa harus melakukan. Dan saya pikir mungkin itu bisa menjadi contoh kan ketika Abang berani memperjuangkan hak. Ya, memperjuangkan hak-haknya itu ya. Betul. Ya mungkin mudah-mudahan lah bisa jadi perhatian pihak-pihak terkait ya. Ya syukur-syukur memang ada kejelasan. Padahal kalau dalam Islam itu kan ada hadis ya, kalau yang mengambil tanah bukan haknya aja tuh ngeri banget ya. Iya. Urusan tanah lah. Mungkin Bang ada apa yang ingin Bang sampaikan lah mungkin itu. Ya, buat teman-teman lainnya yang ada di Kota Jambi ya, yang punya sengketa tanah. Jadi pesan saya jangan sampai dibiarkan. Perjuangkanlah haknya ya, apalagi istilahnya penguasaan fisik lah yang utama. Jangan istilahnya penguasaan fisik, tahu-tahu nanti suatnya nggak ada, ataupun nanti suatnya ada, fisiknya nggak ada. Jangan sampai terlantar. Jadi pelajaran lah nih nenek saya, gitu kan. Jadi buat sobat-sobat sekalian semuanya, perjuangkanlah haknya. Jangan sampai apa yang menjadi hak keluarga itu ya lari ke orang lain. Itu benar. Oke, itu sobat para tokoh pada podcast Teman Duduk kali ini. Semoga yang sedikit ini bisa memberi manfaat, bisa menambah pengetahuan lah untuk kita semua terkait dengan sengketa agraria persoalan tanah. Saya Dedi Rahmawan undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.